Hari ini kita mau bahas hal yang menjadi perhatian akhir-akhir ini, yaitu virus. Halo semuanya, hari ini kita mau bahas hal yang menjadi perhatian akhir-akhir ini, yaitu virus. Dalam catatan sejarah, yang paling banyak membunuh manusia itu bukan bencana alam maupun perang, tapi yang paling banyak membunuh manusia itu adalah virus. Sampai saat ini virus masih tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup, karena kita semuanya tahu satuan terkecil yang bisa disebut sebagai makhluk hidup itu adalah sel. Dan semua makhluk hidup pasti memiliki sel. Tetapi virus sendiri jauh lebih kecil dibandingkan dengan sel. Makanya sampai saat ini virus sendiri masih tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Dan rata-rata virus yang mematikan itu semuanya adalah kategori RNA bukan DNA, termasuk COVID-19 sekarang ini. Di sini kita akan membahas sedikit perbedaan DNA dan RNA. Secara sederhana, DNA lebih stabil dibandingkan dengan RNA. Karena bentuk dari DNA itu seperti spiral atau benang kusuk yang memiliki struktur ganda. Sedangkan RNA sendiri hanya memiliki struktur yang tunggal. Jadi pada saat pembelahan, RNA yang hanya memiliki struktur tunggal jauh lebih gampang mengalami mutasi dibanding DNA yang memiliki struktur ganda. Biasanya virus-virus yang ganas semuanya termasuk dalam kategori RNA. Pada dasarnya di dalam tubuh semua makhluk hidup itu memiliki virus. Virus itu sendiri termasuk kategori parasit. Jadi mau tak mau dia harus hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain. Biasanya virus akan hidup di dalam tubuh makhluk hidup yang sesuai dengannya. Soalnya bila makhluk hidup yang ditempatinya mati, virus itu sendiri juga akan mati. Contohnya begini ya, kita tahu virus HIV itu bisa membunuh manusia. Tetapi virus HIV itu tidak akan jadi masalah bila dia hidup di dalam tubuh gorila. Biasanya jika virus mau pindah dari makhluk hidup yang berbeda jenis, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, mungkin dia tidak cocok dengan kondisi tubuh maupun suhu yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang baru, maka virus itu sendiri juga akan mati. Kedua, mungkin saja dia bisa sampai ke dalam tubuh makhluk hidup yang baru, tetapi dia dibunuh oleh antibodi yang ada di makhluk hidup yang baru itu. Ketiga, mungkin saja virus itu mengalami mutasi dan bisa hidup damai dengan tubuh yang baru itu. Keempat, dia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang baru dan mengalami mutasi, tetapi dia tidak bisa hidup damai dengan makhluk hidup yang baru, sehingga membuatnya sakit dan mati, dan dia sendiri juga ikut mati. Jadi secara teori sebenarnya virus itu sendiri juga tidak ingin pindah dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya, karena persentase kematiannya itu sangat tinggi jika mereka pindah. Kalau kita bicara soal virus, mungkin kita sering lihat di game-game maupun di film-film. Tapi dalam catatan sejarah, ada beberapa negara pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, mereka menggunakan virus untuk dijadikan sebagai senjata biokimia. Tetapi karena terlalu berbahaya bagi makhluk hidup maupun lingkungan dalam jangka waktu yang panjang, senjata biokimia sudah dilarang dalam perang. Jadi berikut ini kita akan lihat beberapa wabah virus yang sangat mematikan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Black Death atau disebut juga wabah hitam. Wabah ini pernah terjadi di Eropa sekitar abad 14 dan membunuh sekitar 2/3 dari penduduk Eropa. Wabah hitam ini disebarkan oleh tikus dan serangga. Karena pada saat itu kebersihan lingkungan di Eropa tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Pada saat itu kebersihan di Eropa itu sangat buruk sekali. Karena kebersihannya itu sangat buruk, maka wabah itu sangat cepat merambat ke banyak orang. Ditambah lagi saran yang salah dari dokter saat itu menambah buruknya kondisi wabah itu. Karena penyebab utama wabah itu adalah serangga yang hinggap di tubuh makhluk hidup. Tapi menurut dokter pada saat itu, wabah hitam ini menyebar melalui udara. Jadi ada dua saran dari dokter pada saat itu. Pertama adalah memakai sebuah topeng untuk menutupi mukanya. Dokter juga menyarankan memakai baju tebal untuk menutupi seluruh tubuh mereka agar tidak berkontraksi dengan udara. Yang kedua adalah sebisa mungkin jangan mandi. Biarkan kotoran di tubuh membentuk sebuah lapisan untuk melindungi kontak kulit dengan udara. Hal ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi itu adalah saran dari dokter saat itu. Dan hal ini juga membuat kondisi pada saat itu semakin buruk, bahkan bau sekali. Soalnya banyak orang bahkan seumur hidup tidak pernah mandi lagi. Jadi untuk menutupi kondisi badan dan lingkungannya yang sangat bau, maka orang-orang Eropa pada saat itu menciptakan parfum untuk menutupi bau badan mereka pada saat itu. Virus variola atau cacar.
Pada abad ke-20, cacar menjadi penyakit yang paling mematikan karena pada saat itu masih belum ditemukan vaksin untuk cacar. Jika kita kembali ke 3000 tahun yang lalu dan kita lihat tubuh dari mami Firaun Ramses yang kelima, di kulitnya itu terlihat ada ciri-ciri cacar yang sangat jelas. Jadi para ilmuwan percaya ada kemungkinan ia meninggal disebabkan oleh cacar. Pada tahun 1796, seorang dokter dari Inggris bernama Edward Jenner ia mengembangkan vaksin dari virus variola atau cacar. Hal itu karena banyak orang terjangkit penyakit yang sama dan berobat ke tempatnya. Di antara itu, rata-rata pasien itu masih anak-anak. Hingga pada abad 20 terjadilah wabah cacar yang sangat mengerikan. Maka diputuskan semua orang harus menyuntikkan vaksin tersebut agar menghindari dari penyakit cacar tersebut. Dan pada tahun 1980, Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat dengan WHO, mereka menyatakan telah berhasil memberantas penyakit cacar. Virus Ebola, penyakit yang satu ini dulu sudah pernah jangkit. Tetapi baru-baru ini atau tepatnya 8 Mei 2019 pernah terjadi wabah Ebola dan sempat heboh juga. Virus ini bisa menular lewat manusia dan binatang. Dan cara nularnya adalah bisa melalui darah, keringat, muntah, serta ingus. Ciri-ciri awal terjangkitnya penyakit Ebola itu hampir sama dengan pilek biasa, yaitu demam, batuk, dan panas badan. Tetapi jika kondisinya sudah parah, bisa merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh, seperti ginjal, liver, dan lain-lain. Dan jika sudah sampai tahap akhir, penyakit ini bisa membuat penderitanya mengalami pendarahan dalam maupun luar. Biasanya orang yang meninggal gara-gara penyakit ini adalah mengalami pendarahan yang parah sehingga mati kekurangan darah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus Ebola ini juga sangat menular dan mengancam nyawa. Sekitar 90% dari pasien yang terinfeksi penyakit ini tidak dapat bertahan hidup. Pada dasarnya penyakit Ebola ini biasanya terjadi di benua Afrika. Tapi akhir-akhir ini penyakit Ebola juga mulai ditemukan di benua Asia. Virus HIV atau AIDS. Penyakit yang satu ini mungkin termasuk penyakit yang paling terkenal di antara semua wabah penyakit yang pernah terjadi selama ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini awalnya berasal dari hewan, tepatnya simpase. Saat di dalam tubuh simpase, penyakit ini bernama SIV. Dan ia tidak terlalu berpengaruh saat di dalam tubuh simpase. Ketika penyakit ini menular ke dalam tubuh manusia, ia mengalami mutasi, sehingga menjadi penyakit HIV. Penyakit ini pertama kali diakui pada saat di Juni 1981. Para ilmuwan juga berpendapat penyakit AIDS itu berasal dari Afrika, tepatnya di Sub-Sahara. Menurut data yang diperoleh dari WHO, sampai saat ini sudah lebih dari 70 juta orang terinfeksi penyakit AIDS. Dan sudah lebih dari 35 juta orang meninggal karena penyakit ini. Dan yang paling menakutkan dari penyakit ini adalah sampai sekarang ini masih belum ada obat yang bisa mengobati penyakit ini. Yang ada cuma obat yang memperlambat orang yang menderita penyakit ini. Mungkin banyak yang sudah tahu, virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga kita gampang terkena penyakit lain bahkan kanker. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit kelamin. Kebanyakan orang terkena virus HIV gara-gara ganti-ganti pasangan maupun hubungan sesama sejenis. SARS. Mungkin banyak orang masih ingat wabah penyakit yang satu ini, ataupun banyak orang membandingkan SARS dengan COVID-19 yang sedang terjadi sekarang. SARS mewabah ke seluruh dunia pada tanggal 21 Februari tahun 2003. Pada saat itu, hampir semua orang yang berada di daerah terjangkit SARS ini memakai masker. Barang-barang di supermarket juga diborong habis semuanya. Bahkan cuka putih juga menjadi langka karena dipercayai bisa membasmi virus tersebut. Penyakit SARS ini menular melalui cairan tubuh, terutama batuk. Penyakit ini mulai bisa menular ke orang lain pada saat si penderita terjangkit SARS sekitar 48 jam. Dan rata-rata penderita mengalami demam yang tinggi. Ada juga sebagian penderita bisa mengalami mencret. Menurut data yang ada di WHO, penyakit ini tertular lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia. Dan hampir 800 orang meninggal karena penyakit ini. Jadi tingkat kematian dari penyakit ini adalah sekitar 10%. Penyakit ini sampai sekarang juga masih belum ditemukan vaksin yang cocok untuknya. Jadi para ilmuwan juga khawatir mungkin saja suatu hari penyakit ini bisa bangkit kembali
dan bisa jadi lebih parah daripada sebelumnya. Oke, ini adalah beberapa contoh wabah penyakit yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Jadi menurut kalian wabah mana yang paling menakutkan dari contoh tadi? Tapi virus selain bisa membuat wabah yang sangat membahayakan dalam sejarah manusia, virus juga pernah tercatat bisa menyembuhkan kanker. Dan sampai saat ini, para ilmuwan juga melakukan penelitian menggunakan virus untuk melawan kanker. Dan satu lagi, mungkin saja virus ada hubungannya dengan evolusi kehidupan saat ini. Jika ada yang berminat, silakan tinggalin komen ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jika banyak yang berminat, mungkin saja kita membuat satu video khusus untuk membahas pengaruh virus dengan evolusi sekarang ini. Oke, sampai di sini aja mungkin video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.